Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Juliana, Prodi 19 MPI 1, NIM 866231 2019. Pada mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait pendekatan analisis kebijakan serta metode analisis kebijakan. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pendekatan analisis kebijakan. Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumentasi analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan empiris, evaluasi, dan normatif. Pertama, pendekatan empiris memusatkan perhatian pada pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada, dalam artian menyangkut fakta. Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh dari pendekatan ini yaitu analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Maka biasanya jenis pendekatan ini informasinya yang dihasilkan adalah penandaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan evaluatif. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan. Biasanya jenis informasi yang dihasilkan dari pendekatan ini yaitu bersifat evaluatif. Contohnya, setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan dari Kia A sampai KB, analisis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya. Pendekatan yang ketiga itu pendekatan normatif. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problematika kebijakan merupakan inti dari pendekatan normatif. Biasanya jenis informasi pendekatan ini bersifat anjuran dan rekomendasi. Contoh pendekatan pembiayaan pasien puskesmas merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Pendekatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Titik berat analisis kebijakan adalah pada penggunaan metodologi penelitian yang bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah serta menghasilkan informasi yang bermanfaat. Untuk pengambilan keputusan termasuk keuangan atau kerugian yang mungkin timbul bila pemecahan masalah tersebut diterapkan di tengah masyarakat. Dalam melakukan analisis kebijakan dibutuhkan 2 metode atau biasanya yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan ada 2 metode, yaitu yang pertama metode kuantitatif. Dari metode ini menerapkan analisis kebijakan mensyaratkan pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensif dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikan statistik. Metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penggunaannya membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis tipe ini dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang-ulang pada catatan dan materi tulisan lainnya untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data. Dengan hal itu, informasi yang didapat lebih akurat dan relevan. Baik, itulah pemaparan dari saya terkait pendekatan analisis kebijakan serta metode analisis kebijakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.